Salam sejahtera seluruh kita semuanya. Apa kabar hari ini? Baik-baik bukan? Pada kesempatan perkuliahan hari ini kita ketemu lagi pada sesi di front office departemen, yang mana kita akan membahas yang berkaitan dengan form minor operating department. Ya, kita akan kupas dulu. Kalau ada minor berarti ada mayor. Kita pahami dulu antara yang berkaitan dengan mayor dan minor operating department. Ya, dimana untuk setiap hotel itu mempunyai yang namanya income atau revenue, dimana income atau revenue hotel terbesar biasanya didapatkan dari kamar dan juga food and beverage, sehingga dua departemen atau tiga departemen ini, yaitu adalah FO, housekeeping, dan FB, disebut sebagai mayor revenue atau pendapatan utama hotel. Sedangkan income hotel yang lain yang kontribusinya lebih kecil itu biasanya berasal dari beberapa outlet atau fasilitas lain selain dari mayor revenue tadi. Yang ini disebut adalah minor revenue, ya. Berkaitan dengan operating atau katakanlah minor operating department atau MOD, ini biasa meningkat juga dengan istilah other operating department atau other revenue, ya. Di sini untuk minor operating department adalah salah satu bagian dari beberapa bagian atau departemen yang ada pada sebuah hotel yang berpotensi mendapatkan income, ya, selain dari kamar dan juga food and beverage. Jadi jelas ya. Jadi minor operating department atau other operating department atau other revenue itu adalah income selain dari room dan food and beverage. Ya, kita kupas berkaitan dengan MOD. Ya, pentingnya minor operating department. Ya, hotel sebetulnya harus didukung oleh sarana dan prasarana penunjang lainnya, ya, selain kamar dan makanan dan minuman selama tamu tersebut menginap di suatu hotel, ya. Jadi tamu itu tidak hanya untuk butuh istirahat dan juga makan minum, tetapi juga ada kebutuhan yang lainnya. Jadi biar semua kebutuhan para tamu atau pelanggan bisa dipenuhi dengan hotel tersebut, sehingga tamu tidak perlu meninggalkan hotel untuk mencari kebutuhan yang bersangkutan itu selama dia stay di hotel. Nah, adapun bagian atau sarana prasarana penunjang inilah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu adalah berkaitan dengan minor operating department atau MOD. Nah, karakteristiknya bagaimana? Yang berkaitan dengan karakteristik minor operating department adalah pertama, besar kecilnya hotel. Ya, tergantung dari besar kecilnya hotel, tentu saja ya. Semakin besar hotelnya, maka akan semakin komplit, semakin lengkap untuk yang berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang selain kamar dan faktor makanan dan minuman. Lalu juga fasilitas yang dimiliki. Tentunya juga disertai dengan dana yang tersedia, tempatnya juga yang ada, sama juga yang berkaitan dengan letak geografisnya, letak dari roadmap dari hotel tersebut. Termasuk juga policy atau kebijakan manajemen hotel yang bersangkutan. Nah, itulah yang berkaitan dengan karakteristik minor operating department. Ya, selanjutnya aspek-aspek apa saja yang berkaitan dengan minor operating department? Yang pertama itu berkaitan dengan tentu saja adalah pendapatan atau penghasilan dari MOD ini sangat dipengaruhi oleh tingkat hunian kamar atau jumlah kamar yang terisi beserta jumlah tamunya. Semakin banyak atau semakin tinggi tingkat huniannya, secara otomatis juga akan berpengaruh terhadap pendapatan dari minor operating department ini, ya. Dan ini juga dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang datang ke hotel yang tidak menginap di hotel tersebut. Tentu saja hal-hal ini adalah menjadi sangat penting juga, ya. Selain tamu yang stay di hotel, juga tamu-tamu lain, ya, tentunya akan memberikan dampak yang positif. Semakin banyak tamu yang berinteraksi dengan hotel kita. Itulah yang berkaitan dengan aspek-aspek
minor operating department. Ya, selanjutnya adalah section-section yang akan kita pelajari. Ada berbagai macam ya, kita harus paham mengenai section-section apa saja yang ada di minor operating department tersebut. Yang pertama adalah pusat bisnis. Ya, jadi ini adalah section yang pertama yang berkaitan dengan minor operating department atau penghasil selain kamar dan makanan dan minuman, itu adalah pusat bisnis atau business center. Nah, pusat bisnis ini merupakan tempat para tamu yang ingin menggunakan pelayanan seperti katakanlah untuk administrasi ya, penunjang daripada bisnis mereka adalah sekretaris, seperti membuat surat, mengirimkan fax, atau kalau sekarang kan tinggal pakai website ya, atau juga web ya, itu atau email. Lalu juga mungkin ada masalah fotokopi, terus juga penerjemahan, jadwal-jadwal pertemuan, penggunaan mengenai layanan internet, dan juga yang berkaitan dengan ya ini mungkin mengenai tiket transportasi dan lain sebagainya. Biasanya pusat bisnis ini tidak hanya menyediakan layanan sekretaris saja yang berkaitan dengan administrasi, namun beberapa hotel menyediakan pelayanan seperti perpustakaan yang operasionalnya di bawah pusat bisnis ini. Nah, istilahnya adalah pusat bacaan informasi ya bagi tamu-tamu yang memerlukan berkaitan dengan bisnis mereka. Itu yang pertama ya, yang section yang berkaitan dengan MOD. Lalu section berikutnya adalah apa? Ruang rapat. Nah, atau meeting room. Nah, ini ya. Jadi, meeting room ini juga mempunyai pengertian yang berbeda dengan conference hall atau maupun banquet hall. Ya, meskipun kadang-kadang istilah ini disebut sering diartikan sama. Namun, kegiatannya memang sama-sama menunjuk pada ruang pertemuan. Nah, sebenarnya antara meeting room dengan conference hall atau itu ada perbedaan. Kalau meeting ya mengandung pengertian lebih sempit meeting ya karena jumlahnya sedikit meeting room ya. Nah, sedangkan ruangan dan peralatannya pun digunakan juga lebih sederhana dan waktunya juga lebih pendek biasanya untuk yang berkaitan dengan meeting room. Nah, makanya kan harus paham mengenai perbedaan antara hall atau conference hall dengan meeting room. Ya, kalau meeting room itu hanya terbatas mengenai peserta maupun juga ruangnya. Itu ya, itu yang section yang kedua yang ada di MOD. Lalu, nah ini berkaitan dengan ruang perjamuan atau banquet room atau hall. Nah, di sini banquet room atau juga dengan function room ini adalah ruangan besar yang interiornya didesain sedemikian rupa digunakan untuk pertemuan besar ya seperti workshop, kongres, seminar, pesta dan acara-acara yang notabene-nya memerlukan tempat yang lebih luas karena tamu-tamu juga banyak. Beda dengan tadi ruang meeting atau meeting room. Nah, biasanya beberapa hotel besar ruang perjamuan ini pengelolaannya di departemen sales and marketing. Ya, bahkan kalau di hotel yang lebih besar lagi, ini dikelola oleh bagian banquet, ya, banquet section, ya, yang berkaitan dengan banquet room atau hall ini ya. Soalnya memang semakin besar hotel, maka akan semakin lengkap dan komplit juga yang berkaitan dengan section-section yang menanganinya. Nah, lalu selanjutnya adalah section mengenai kolam renang atau swimming pool. Nah, biasanya fasilitas kolam renang ini merupakan salah satu fasilitas yang diberikan secara cuma-cuma bagi tamu yang menginap di hotel. Nah, namun, tidak menutup kemungkinan biasanya kolam renang juga dapat digunakan oleh tamu umum. Artinya tamu yang tidak menginap di hotel. Dan mereka juga diperbolehkan jika mereka sudah menjadi anggota dari sport club tersebut. Nah, itu ya. Ya, tidak hanya fasilitas kolam renang, tetapi juga biasanya dilengkapi dengan fasilitas olahraga lain seperti fitness center, tennis court, jogging, track, dan golf, dan lain-lain. Ya, biasanya besaran biaya dari keanggotaan ini tergantung dari kebijakan hotel atau setelahnya adalah member. Ya, itu biasanya kalau member itu lebih irit ya, soalnya dia sudah menjadi member daripada hotel yang bersangkutan dan merupakan anggota. Ya, biasanya akan dikenakan tiap tahunan saja. Ya, tidak hanya sekali datang ditarik tidak. Jadi member itu biasanya berkaitan dengan per tahun. Itulah yang berkaitan dengan section kolam renang atau swimming
pool. Ya, selanjutnya adalah fitness center atau pusat kebugaran. Nah, di sini yang berkaitan dengan pusat kebugaran ini merupakan fasilitas yang diberikan kepada tamu secara cuma-cuma yang stay di hotel tentunya ya. Nah, kalau di luar hotel ya harus dikenakan biaya. Nah, fitness center ini beroperasi selama pukul 7 pagi hingga 9 malam. Nah, namun demikian ada beberapa hotel yang fitness center ini dikelola oleh pihak ketiga atau di luar manajemen hotel. Itu ya. Ya, selanjutnya adalah salon dan spa. Nah, biasanya juga beberapa hotel yang umumnya tidak dikelola oleh hotel, itu salon dan spa itu adalah dikelola oleh pihak rekanan atau pihak ketiga dan sekaligus dia juga menyewa ruangan. Ya. Nah, namun biasanya pada hotel resort, salon dan spa itu dikelola oleh hotel sendiri. Nah, fasilitas ini tidak diberikan secara gratis kepada tamu hotel ya, karena harus mengganti yang berkaitan dengan fasilitas servis salon maupun spa. Ya, pelayanan yang tersedia antara lain adalah make up, hairdo, exotic body, dan massage juga dan lain sebagainya yang berkaitan dengan salon dan spa ini. Ya, biasanya entah itu dikelola oleh hotel sendiri atau juga dikelola oleh pihak ketiga, biasanya tetap dikenakan biaya ya mengenai salon dan spa ini. Ya, sekarang arcade. Ya, arcade atau ruangan-ruangan yang diperuntukkan bagi toko-toko atau juga kantor-kantor perwakilan yang akan menyewa di hotel tersebut ya. Biasanya berkaitan dengan kantor-kantor perwakilan. Nah, ruangan ini memang sengaja disewakan kepada pihak ketiga dengan tujuan utama untuk melengkapi sarana dan prasarana hotel. Namun dikelola oleh pihak ketiga ya. Dan nanti juga ada istilahnya biaya sewa juga. Nah, manajemen hotel tidak melakukannya sendiri karena alasan teknis ya, mungkin juga berkaitan dengan managingnya juga dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Nah, secara atas perhitungan finansial akhirnya lebih menguntungkan jika mengajak pihak ketiga untuk mengelolanya dengan sistem sewa atau bagi hasil konsinyasi. Nah, itu ya berapa persen? Biasanya 60-40. 60 bagi yang penyewa, 40-nya bagi hotel. Ya, bagi hasilnya seperti itu. Dan ini biasanya akhir ini berkaitan dengan lobby karena seringkali yang diutamakan adalah yang bersinggungan atau berkaitan dengan sirkulasi tamu hotel dan lebih mudah aksesnya. Nah, itu adalah arcade, section arcade. Lalu section florist dan parcel shop. Kalau kita bicara florist berarti kita berkaitan dengan bunga maupun juga toko kado. Nah, biasanya untuk hotel-hotel bintang saat ini memang menyediakan florist ya dan dikelola sendiri. Namun ada juga beberapa bintang itu biasanya bahkan menyediakan jasa pelayanan florist dan juga parcel sendiri. Nah, sedangkan untuk hotel yang bintang 3 atau yang di bawahnya biasanya ini mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga yang sudah ahli di bidangnya yang terkait dengan florist maupun parcel shop ini. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya adalah drugstore. Nah, ini hampir semua hotel berbintang di Indonesia memiliki fasilitas drugstore. Ya, biasanya drugstore ini memang dikelola oleh hotel sendiri atau manajemen sendiri. Tetapi barang-barangnya diambil secara konsinyasi. Nah, barang-barang ini merupakan barang titipan dari pihak ketiga yang dititipkan kepada hotel untuk dijual. Nah, itu ya. Biasanya kadang hotel juga mendapat fee berapa persen, 20% atau yang berapa tergantung dari MOU dengan pihak ketiga. Nah, pihak hotel akan mengatur letak barang-barang tersebut dan menjualnya dengan baik di drugstore dengan menentukan harga jual yang telah disepakati dengan pemilik barang. Sehingga hotel lama ini akan mendapatkan keuntungan. Itu ya. Ya. Baik, sekarang yang in-house clinic. Tak kalah pentingnya ini adalah berkaitan dengan kesehatan daripada karyawan. Dalam hal ini, hotel memang menyediakan suatu poliklinik ya, 24 jam sehari ya sepanjang tahun, gunanya agar lebih mengantisipasi atas segala yang berkaitan dengan pertolongan pertama jika ada karyawan atau tamu yang mengalami suatu kejadian sedang bekerja. Nah, untuk itu in-house clinic biasanya juga tersedia jam-jam praktek dokternya. Biasanya setiap satu minggu sekali itu biasanya 2 kali dalam
2 hingga 3 kali dalam 1 minggu. Dan itu pun jamnya biasanya ada yang 4 jam, ada yang 3 jam tergantung dari pembagian waktunya yang telah disepakati antara hotel dengan pihak dari dokter yang bersangkutan. Nah, itu ya. Nah, dalam hal ini tidak melayani saja para tamu dan karyawan, tetapi juga keluarga karyawan. Nah, jadi kalau kalian sudah punya keluarga, baik anak, istri, suami, itu nanti juga bisa mengkondisikan untuk ke klinik atau poliklinik yang telah disediakan oleh pihak hotel. Itu ya, itu yang berkaitan dengan section yang ada di hotel yang ada di minor operating department. Nah, hair and beauty salon. Nah, biasanya ini ada juga mengenai salon kecantikan ya, yang diadakan agar kebutuhan para tamu baik pria maupun wanita di dalam penataan atau pengaturan rambut biar terlaksana dengan baik selama dia menginap di hotel. Nah, itu ya, itu juga ada biasanya hotel ini adalah berkaitan dengan salon kecantikan. Nah, ya selanjutnya adalah ini transportation and limousine service. Jadi pelayanan yang berkaitan dengan transportasi baik menggunakan mobil taksi hotel maupun biasanya ini adalah berkaitan dengan limousine ya. Bagi diperuntukkan biasanya bagi tamu-tamu VIP yang ingin menginap dan mengadakan perjalanan dengan fasilitas yang tentunya dijaga oleh hotel yang merupakan citra hotel itu sendiri agar terkesan dengan baik dan profesional. Nah, biasanya untuk menjamin kelancaran transportasi ini bagi tamu-tamu ya, hotel bintang 4 atau 5 itu mengadakan bersama dengan pengusaha atau pengelola transportasi yang kualitasnya sesuai dengan kebijakan dari manajemen. Nah, jadi namanya taksi hotel lah, itu biasanya bersama dengan pihak ketiga ya, itu biar ada pelayanan dengan tamu-tamu yang membutuhkan berkaitan dengan kenyamanan transportasi selama dia stay di hotel tersebut. Ya, tuh. Ya, yang terakhir itu berkaitan dengan valet parking atau pelayanan jasa parkir. Lah, ini biasanya di pusat-pusat kota besar, ini hotel-hotel sudah dalam perkembangan juga mengenai lifestyle. Ya, biasanya manajemen ataupun juga hotel mempersiapkan yang namanya valet atau jasa pelayanan jasa parkir ya. Biasanya tamu tanpa menggunakan pengemudi, dia akan menyerahkan kuncinya untuk minta bantuan pada valet parkir. Nah, hal ini ada beberapa pertimbangan ya. Yang pertama adalah apa? Lebih praktis dan tidak terganggu ya oleh tamu-tamu yang lain. Nah, itu jadi lebih praktis nantinya dikondisikan oleh pihak hotel. Lalu lebih leluasa mengatur waktu berkendaraan. Nah, ini adalah dari segi pertimbangan dari tamu menggunakan jasa pelayanan jasa parkir ini. Tidak perlu mengajari pengemudi ya, atau juga menggaji pengemudi. Nah, ini ya, itu soalnya tamu sudah terbiasa dengan pelayanan parking ini. Dan setiap tiba di tempat yang dituju, dalam hal ini adalah hotel, sudah menyediakan jasa pelayanan parkir. Jadi tidak perlu bingung-bingung mencari area parkir, tinggal saja diserahkan kuncinya kepada biasanya billboy atau doorman yang ada di situ. Ya, biasanya sudah ada staf khusus yang menangani parking ini. Itu ya, itulah yang berkaitan dengan pemahaman kita pada sesi hari ini mengenai minor operating department. Mudah-mudahan pemahaman ini dapat memberikan gambaran kita untuk lebih paham mengenai baik itu mayor maupun minor operating department. Ya, demikian ya. Kita akhiri sekian kali ini. Dan nanti bisa memberikan pemahaman yang lebih bagi kita semuanya. Dan ingat, tetap stay tune di sini. Jangan pindah ke channel kemana-mana. Kita bertemu lagi pada sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya dan bisa menambah wawasan kita yang berkaitan dengan tata operasional hotel, terutama di front office. Tetap jaga kondisi, salam sehat selalu, dan tentu saja tetap bahagia selalu.